Iya, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala membuat pernyataan mengejutkan tentang adanya kekosongan kepemimpinan yang memicu terjadinya beberapa peristiwa politik akhir-akhir ini. JK juga menyebut bahwa persoalan Rizik yang kembali mencuat seharusnya menjadi indikator adanya proses yang perlu diperbaiki dalam demokrasi kita. Apa dan kepada siapa sebenarnya pernyataan Yusuf Kala itu ditujukan? Kami ajak Anda untuk berdialog malam hari ini dengan para narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Hussein Abdullah, juru bicara mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bang Uceng, selamat malam. Selamat malam, Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum PKB. Pak Jazilul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam Pak Jazilul. Salam sehat juga. Kemudian ada Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar. Sebelum memulai dialog ini kita dengarkan dulu bagaimana kemudian pernyataan Pak JK ini soal kekosongan kepemimpinan berikut ini. Ini dapat kita lihat pada hari-hari ini. Kenapa masalah Habib Rizik begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan. Sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncang yang ada. Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Ya, saya langsung ke Bang Uceng. Bang Uceng, pernyataan Pak JK ini maksudnya apa? Apakah kemudian menyentil sosok tertentu karena bicara soal kekosongan kepemimpinan, makanya kalau ada pemimpin karismatik kemudian bisa mengisi kekosongan itu? Begini Mbak Eva, jadi sebelum kita mengulas masalah ini, yang pertama kita perlu garis bawahi adalah konteksnya. Jadi sangat penting soal konteks supaya kita memahami kemana arah pembicaraan Pak JK. Nah, kalau kita lihat konteksnya, Pak JK bicara dari sisi partai politik. Karena memang saat itu Pak JK sedang webinar dengan partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Pak JK melontarkan suatu semacam peringatan ya, dan hasil kontemplasi beliau melihat fenomena Habib Rizik bahwa ada sesuatu yang diperiksa di partai politik kita. Kenapa kok aspirasi masyarakat tiba-tiba mencari alternatif pemimpin seperti itu yang sebenarnya seandainya mesin-mesin politik yang berbasis Islam itu bekerja dengan maksimal, ya bukan tidak bekerja ya, sekarang sudah bekerja juga. Dan ormas-ormas kita juga ngegas atau lebih full speed lagi melihat fenomena di bawah. Tentu hal-hal seperti ini tidak harus terjadi sehingga betul-betul top yang muncul isinya berasal dari institusi yang ya katakanlah seperti partai politik itu. Tetapi sejauh ini bisa saja masyarakat dalam pandangan Pak JK belum merasakan sentuhan dari partai politik, terutama yang ada di parlemen tentunya, dan juga rekrutmen politik yang harusnya menjadi fungsi utama dari parpol. Bagaimana sebuah partai Islam itu misalnya pada level kabupaten atau gubernur mengusung sendiri calon sehingga aspirasi masyarakat yang diwakilinya itu betul-betul dapat terwadahi. Oke, Bang Uceng, mohon maaf saya harus potong karena suaranya kurang begitu jelas begitu ya, karena ini berdengung di layar kita. Mungkin saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul mendengar kurang lebih ya penjelasan dari Bang Uceng. Kalau dari kemudian partai politik, kemudian ya yang pendukung pemerintah dan juga berada di sisi pemerintah, apakah kemudian pernyataan Pak JK ini bagaimana kemudian menanggapi pernyataan Pak JK? Apakah kemudian ada tersinggung misalnya dengan pernyataan tersebut? Pertama, saya setuju dengan Pak Uceng harus dilihat konteksnya. Selain konteksnya, siapa yang bicara?
Pak JK ini tokoh Islam, pernah jadi wakil presiden dan juga politisi. Apa yang disampaikan pernyataan oleh Pak JK tentu apalagi disampaikan pada konteks forum, webinar, rakernas, Partai Islam. Tentu ini Pak JK dalam rangka memberikan contoh dan motivasi tantangan kekinian. Cuman bahasa yang digunakan oleh Pak JK adalah kekosongan kepemimpinan. Bisa jadi yang dimaksud adalah soal harisma tokoh atau idola. Saat ini memang kita membutuhkan tokoh-tokoh idola khususnya umat Islam yang lahir dari partai politik. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Pak JK. Oke. Tentu pernyataan ini tergantung dalam perspektif apa menempatkannya. Jika dalam perspektif pengertiannya adalah kosong kepemimpinan dalam arti makna lahir dan yang ada, tentu itu tidak kosong. Tapi dalam pengertian sosok idola tokoh Islam, saya pikir umat Islam perlu yang disebut oleh Pak Uceng, peringatan yang disampaikan oleh Pak JK ini menjadi bahan renungan kita bersama. Oke. Karena apa? Karena contohnya, berikan contoh soal Habib Rizik. Menurut saya, Pak JK juga ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik itu sebagai contoh keberhasilan menangkap aspirasi. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya tidak menyatakan membenarkan sepenuhnya. Memang kita membutuhkan ulama, politisi, idola yang harismatik. Tetapi apa yang dibangun oleh Habib Rizik lebih menggunakan idiom-idiom agama yang menurut saya agak kasar. Nah, tetapi terus terang, hari ini masyarakat juga membutuhkan orang yang bicara keras kepada pemerintah. Dan itu tidak mudah. Nah, Habib Rizik menyampaikan itu. Oke. Artinya Pak Jazilul melihat bahwa Habib Rizik ini sosok yang dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat. Nah, tentu ini kan soal sisiologi. Jadi dalam tahap perkembangan masyarakat, jika ada sebuah kekuatan atau kekuasaan, pasti membutuhkan pengkritiknya, apalagi di era demokrasi. Di era demokrasi itu biasanya akan lahir dan kritik serta demo itu hal yang diperbolehkan. Oke. Cuman sayangnya, menurut saya sayangnya ini sebagai saya juga yang dari kalangan Islam, kelihatannya idiom-idiom yang digunakan oleh Habib Rizik kurang sopan. Begitu, kurang santun. Oke. Nah, tetapi ketidaksantunan dan kekasaran ini mungkin oleh sebagian masyarakat juga dianggap itu cara menangkap aspirasi. Ya itu hal yang wajar aja. Baik, dinamika perkembangan menurut saya. Setiap tapi pemerintah daerah demokrasi juga butuh pengkritik. Oke, tapi kalau kemudian bagaimana melakukan atau mensikapi kritik, nah itu yang menjadi soal di era demokrasi. Oke, tapi kalau kemudian bicara partai politik, sebetulnya ada partai politik Islam yang kemudian berada menempatkan dirinya sebagai oposisi misalnya. Apakah kemudian itu tidak cukup begitu? Sehingga dibutuhkan... Justru disampaikan di depan forum partai Islam yang oposisi. Artinya apa? Kekuatan idola dari partai katakan oposisi itu tidak punya. Itu kritik kan? Nggak punya idola, tidak punya yang karisma yang bisa diikuti oleh publik, bisa itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak JK gitu. Oke, jadi pimpinan itu dalam pengertian saya tahu beliau ini kalau bicara biasanya memang belak-belakan apa adanya, pilihan bahasanya kita maklumi itu memang begitu. Oke, jadi itu tujuannya sebetulnya untuk
eh, partai politik Islam yang kemudian berada di oposisi dan dalam hal ini memang yang sedang mengadakan artinya Pak webinar JK itu begitu. memberikan tantangan kepada partai politik hari ini Oke. yang berbasis Islam itu membutuhkan idola dan pemimpin yang mampu menangkap aspirasi. Oke. Wajar saja dan menjadi koreksi lah buat kita. Nah, tetapi saya secara pribadi tidak mengidolakan dengan cara yang dilakukan oleh Habib Rizik. Oke, sekarang saya ke Kang Ujang. Cara-cara yang dibangun di awal menggunakan idiom politik yang kasar. Oke, Kang Ujang. Agama, kriminalisasi ulama. Baik. Macam yang digunakan. Oke, baik Pak Jazilul. Oke, sekarang saya ke demokrasi nggak ada soal. nggak ada Silakan soal ya. saja. Oke, sekarang saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kemudian tadi Pak Jazilul mengatakan bahwa sebenarnya ini konteksnya karena bicaranya juga di acara PKS gitu. Jadi memang ini ditujukan sebetulnya untuk kritik membangun sehingga menciptakan tokoh idola kalau kemudian dikatakan oleh Pak Jazilul. Apakah Anda punya analisa yang sama atau pandangan yang sama? Ya, perkataan Pak JK harus dilihat secara utuh ya. Saya sepakat dengan Bang Hussein dan Pak Jazilul ya. Konteksnya melihat bagaimana mengkritik partai Islam. Cuma ini kan saya pesannya gitu loh. Pesannya itu konteksnya iya seperti itu. Tapi pesannya ini kan ma'rifatnya buat partai Islam. Isim ma'rifah khusus gitu ya, spesial, spesifik. Tapi yang lain saya pesannya, saya melihat, saya pribadi melihat bahwa pesannya umum gitu loh. Pesannya berlaku juga umum. Kenapa ini umum? Saya melihat, saya bukan memanas-manasi. Kenapa? Karena dalam konteks kebangsaan kita ini memang defisit pemimpin yang bersifat negarawan. Nah, politisi kita hari ini, sejatinya kan gini, politisi kita itu derajat yang tertinggi dari politisi kita, seperti Pak Jazilul, Pak Wai, dan teman-teman politisi yang lain, itu kan seorang negarawan. Nah, ini hari ini kita sulit mencari itu, baik dalam konteks di legislatif maupun di eksekutif. Nah, check and balances tidak terjadi. Karena harusnya oposisi itu ada di parlemen, hari ini oposisi bergeser ke ormas. Hari ini oposisi bergeser ke rakyat. Hari ini oposisi bergeser ke tokoh-tokoh non-parlemen. Ini kan berbahaya gitu loh. Oleh karena itu saya melihat, ya kan, ini ada apa sih? Ada kekecewaan di rakyat. Apa aspirasinya tidak ditangkap oleh DPR dan pemerintah. Oke. Ya kan, keinginannya tidak direspon oleh DPR dan pemerintah. Nah, inilah yang memunculkan ya kan bahwa masyarakat, publik ingin melihat, mencari alternatif tokoh yang lain yang bisa menyalurkan aspirasi itu. Nah, tokoh itu ya ada di Habib Rizik hari ini. Nggak tahu kita konteks ke depan gitu. Oleh karena itu momentumnya kena gitu. Saat masyarakat aspirasinya tidak pernah direspon, misalkan saya kasih kita jujur-jujuran saja, misalkan revisi undang-undang KPK, masyarakat tidak mau merevisi, tapi sahabat-sahabat di DPR gitu, teman-teman lebih eksekutif mengeksekusi itu. Terakhir saja katakanlah undang-undang cipta kerja, rakyat tidak mau, tapi diketok palu. Kan menjadi persoalan. Nah, inilah yang membuat masyarakat kecewa. Oleh karena itu, saya mensurvei 1 tahun kinerja Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, Indonesia Politik Review, hasilnya apa? 53% masyarakat tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, termasuk hampir sama dengan hasil Kompas. Oleh itu saya ingin mengatakan, ini ada kekecewaan publik yang begitu tinggi dan begitu besar terhadap pemerintah dan DPR. Makanya dia mencari tokoh yang lain. Nah, demokrasi kita harus dikoreksi. Harusnya, apalagi kita ini membutuhkan pemerintah yang kuat. Tapi di saat yang sama membutuhkan oposisi yang tangguh. Nah, hari ini tidak ada oposisi itu. Lemah. PKS itu tidak dianggap sebagai oposisi. Karena sangat kecil, jumlahnya sangat sedikit. Dan itu tidak mencerminkan sebagai oposisi yang tangguh. Oleh karena itu wajar ketika rakyat misalkan tidak direspon aspirasinya, ketika keinginannya tidak diikuti, maka ya tadi mencari alternatif tokoh yang lain yang menjadi figur idola hari ini yang bisa mengkritik pemerintah. Seperti itu Mbak Eva. Oke, Pak Jazilul, kalau kemudian pernyataan atau kritik Pak JK ini jangan kemudian dilihat sebagai satu skop tertentu begitu, karena memang kemudian dibicarakannya di acara PKS, tapi kemudian ini kritik sebetulnya buat semuanya, karena memang seperti Pak Ujang katakan
salah satunya yang dikritik adalah demokrasi yang kemudian harus dikoreksi karena tidak ada oposisi yang tangguh. Bagaimana kemudian menanggapinya? Ya, apa yang ada di DPR itu kan juga sudah dipilih oleh rakyat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ujang itu cenderung mengeneralisir, maksud saya begitu. Dan memang kan kita tidak ada budaya oposisi dan tidak ada sistem oposisi di Indonesia. Nah, tetapi yang perlu menjadi garis bawah dari pernyataan Pak JK yang disampaikan oleh Pak Ujang tadi, kita memang perlu kok menyampaikan kritik, memberikan kritik, gitu. Tetapi kan tidak semua kritik itu cerdas. Tidak semua kritik itu bisa sampai dan menggunakan etika yang ada. Nah, inilah yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Habib Rizik itu sesuatu yang berbeda memang karena cara-caranya, pola-polanya kasar. Nah, dan cenderung menggunakan idiom-idiom agama yang menurut saya dapat menjadikan politik identitas dan pembelahan. Nah, apa yang disampaikan Pak JK karena ini forumnya adalah di forum partai Islam, ini menjadi tantangan buat kita semua bagaimana mengartikulasi aspirasi umat. Bukan membuat idiom-idiom, bukan jargon-jargon, tetapi menyerap aspirasi secara baik. Saya setuju saja apa yang disampaikan oleh Pak Ujang sebagai bahan kritik. DPR juga harus dikritik kok. Presiden juga harus dikritik kok. Tapi saya juga boleh dong mengkritik Habib Rizik dan siapapun boleh saja. Karena apa? Memang kedaulatan di tangan rakyat. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Pak JK sebagai politisi, tokoh Islam, ini tantangan yang dihadapi oleh politisi Islam. Nah, kalau bicara soal secara umum memang Pak JK itu wakil presiden. Dan kalau bicara soal politisi Islam, dan kita tahu bahwa kita ini mayoritas. Gitu. Nah, kita yang mayoritas Islam, kenapa tidak bisa menangkap aspirasi? Nah, itu tantangan kita bersama. Nah, tetapi sekali lagi Mbak Eva, bahwa bagi saya pola dan cara Habib Rizik tidak bisa dijadikan idola dalam mengkritik pemerintah. Baik. Karena apa? Karena pakai idiom-idiom yang sering menggunakan kata-kata yang menurut saya bisa memecah persatuan. Baik, baik. Pak Jazilul, tapi kadang melakukan kata-kata yang menghina. Dan ini tidak sesuai dengan etika Islam. Kalau ini konteksnya Islam, begitu. Baik, tapi kemudian disebutkan juga oleh Pak JK bahwa kemudian terlepas dengan tadi Anda katakan dengan etika-etika yang kemudian tidak sesuai dengan norma Islam, tapi itu kemudian menjadi sosok yang karismatik begitu ya, karena memang terjadi ketimpangan dalam demokrasi. Bagaimana kemudian menjawab tantangan Pak JK? Kita akan lanjutkan setelah jeda. Pak Jazilul, Kang Ujang dan juga Bang Uceng, sesaat lagi tetap bersama kami CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih berdialog bagaimana kemudian kita menafsirkan pernyataan Pak JK soal kekosongan kepemimpinan. Saya kembali ke Bang Uceng. Bang Uceng, kalau kemudian Pak JK menyampaikan sesuatu pernyataan yang kemudian pastinya berimplikasi politik di suatu forum partai politik, bagaimana sebetulnya Pak JK melihat situasi perpolitikan di tanah air saat ini? Ya, sebenarnya itu semacam kritikan Pak JK bukan cuma untuk PKS ya. Menurut saya untuk semua partai yang berbasis Islam. Dan menarik sekali karena Pak Jazuli tadi menerima sebagai suatu kritik yang tentu konstruktif. Nah, beberapa kali Pak Jazuli menyebut bahwa gaya berpolitik atau gaya bicara Habib Rizik itu kasar, keras, yang sebenarnya tidak sesuai lah. Nah, dalam konteks ini
pernyataan Pak JK itu sangat relevan karena disinilah seharusnya partai politik memerankan fungsinya sebagai instrumen untuk edukasi politik. Sehingga masyarakat itu diberi edukasi, pemahaman misalnya, dan ke depan tidak terjadi hal-hal yang sifatnya bagaimana ya, kita kehilangan sopan santun, apalagi konstituen yang notabene Islam. Nah inilah bagian dari tanggung jawab besar dari partai-partai supaya mengoreksi dirinya. Kenapa umat itu lebih cenderung mengidolakan seorang tokoh yang ngomongannya lebih keras dan seterusnya. Ada apa dengan tokoh-tokoh partai itu sendiri? Ini yang mesti dibedah ke dalam. Jadi saya kira sangat sederhana meskipun pernyataan Pak JK semacam satu judul besar saja, tapi kan ada 6 fungsi atau tugas dari partai politik. Kalau 6 fungsi partai politik ini dibedah satu persatu, kemudian kita kaitkan dengan pernyataan Pak JK, itu akan ketemu di mana kelemahan-kelemahannya dari segi rekrutmen, komunikasi politik, kontrol politik, bagaimana partai itu kemudian menjembatani apabila terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, semua ini kan harus kita bedah satu persatu. Karena itu Pak JK mengatakan hari semua partai-partai membedah dirinya, mengoreksi, sehingga ke depannya bangunan demokrasi kita itu lebih berwarna. Karena memang partai sendiri itu punya tugas untuk melakukan sosialisasi politik, sehingga tradisi politik yang terbangun adalah sebuah tradisi politik Indonesia. Kita tidak cenderung ke radikalisme dan seterusnya. Ini mesti menjadi tanggung jawab besar ke depannya. Nah, kalau peran-peran ini berhasil dilakukan oleh partai politik, ya mungkin parlemen jalanan itu tidak harus lagi banyak terjadi, kemudian orang-orang parlemen dari partai Islam lebih didengar karena lebih representatif dan seterusnya, dan punya bobot yang betul-betul mencerminkan apa yang dikehendaki oleh konstituen yang ada di bawah. Saya kira itu. Oke, Pak Jazilul, ada concern ini soal kemudian tokoh dari parpol Islam yang kemudian tidak bisa mewakili aspirasi rakyat gitu atau masyarakat. Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kita memang perlu merenung ke dalam, melihat seperti apa fungsi-fungsi partai politik, termasuk saya yang di partai politik. Tetapi saya bisa membaca dengan cara yang terbalik. Sebenarnya Pak JK ini sedang menaikkan lebih lagi popularitas Habib Rizik. Kan memberikan pujian yang luar biasa. Menurut saya ini bernuansa pujian. Sehingga harus dicontoh dalam konteks tertentu. Tidak sepenuhnya, saya yakin. Tetapi sampling yang digunakan oleh Pak JK adalah Habib Rizik. Contoh. Tetapi dengan Pak JK yang memberikan contoh, beliau tokoh Islam dan politisi, tentu ini menurut saya juga bagian dari mungkin cara ya Pak JK menaikkan popularitas Habib Rizik. Oke, langsung dijawab ini Bang Uceng. Apakah betul memang sebetulnya Pak JK menyatakan pernyataan ini tuh tujuannya memang ingin meningkatkan popularitasnya Rizik Syihab? Saya kira tidak. Jadi kalau kita lihat popularitas Habib Rizik, ya lihat aja ketika ribuan orang datang menjemput. Itu sebelum Pak JK mengeluarkan statement. Ini artinya apa? Orang ini memang punya popularitas yang tinggi. Nah ini yang dibaca oleh Pak JK sebagai sebuah fenomena. Jadi jangan makanya ditambah lagi lebih populer lagi. Itu luar biasa popularitasnya. Ini di mana partai politik tokoh-tokohnya? Tidak bisa seperti itu. Apa indikasinya Pak Jazilul kemudian menduga bahwa Pak JK memang upaya ini adalah upaya untuk meningkatkan popularitasnya HRS? Jadi gini Mbak Izar, saya sebenarnya fenomena Habib Rizik bagi saya itu fenomena yang biasa. Fenomena yang umum saja dan tidak terlalu luar biasa toh, meskipun memang kalau dibanding oleh tokoh-tokoh pada akhir-akhir ini, apa yang disampaikan oleh Pak JK itu ada benarnya. Tetapi karena ini disampaikan dari Pak JK, tentu ini bagian dari apresiasi sesungguhnya. Kalau dibuat dari, dipandang dari kacamata terbalik.
dengan mengatakan bahwa kira-kiranya begini, ini nggak ada idola ini, nggak ada pemimpin. Nah, Habib Rizik mampu membangun apa namanya kepemimpinan dengan pola seperti ini. Tapi itu tidak ada masalah, itu soal cara orang melihat perspektif. Seperti saya melihat perspektifnya. Tetap apa yang disampaikan Pak JK menurut saya benar, menjadi bagian dari koreksi kepada partai-partai Islam, partai-partai berbasis Islam, ketika menangkap dan menyalurkan aspirasi. Tentu saya berterima kasih untuk itu. Karena apa? Karena saya yakin Pak JK ini kan tokoh Islam. Beliau politisi Islam, mantan wakil presiden, semua orang juga tahu. Nah kalau kemudian apa yang disampaikan Pak JK ini menjadi bahan renungan buat kita atau buat partai-partai Islam, tentu kami harus merubah cara menangkap, menyalurkan aspirasi, meskipun tidak sepenuhnya bahwa ini kosong kepemimpinan, saya juga tidak terlalu setuju. Oke. Gitu. Oke, bagaimana Bang Uceng? Apakah memang betul begitu Pak JK sempat berpikir memang HRS ini bisa menjadi tokoh idola alternatif atau pemimpin alternatif, bahkan sampai sejauh itu misalnya? Ya, kalau Pak JK kan patokannya lihat masa yang begitu banyak. Nah, tentu ada dinamika di dalam masyarakat yang mungkin dipandang oleh Pak JK itu tidak mampu ditangkap dengan baik oleh partai-partai atau institusi formal yang ada sekarang ini, terutama figur-figur atau tokoh-tokoh yang ada di situ, seperti anggota parlemennya atau anggota kader-kader partainya. Kok berbeda dengan respon publik terhadap Habib Rizik. Nah, ini yang harus dicermati sedemikian rupa sehingga ke depan Pak JK memberi suatu pekerjaan rumah, bahwa Anda harus kerja lebih keras sehingga Anda merebut hati masyarakat seperti ini besarnya. Apakah dengan cara santun, dan itu memang menjadi asas kita atau dasar kita berpolitik, tentu itu yang akan membuat partai ini lebih punya peranan di tengah masyarakat, bagaimana partai itu ke bawah, edukatif, dan memberi suatu perspektif yang baik bahwa begini seharusnya kita sebagai umat Islam dalam koridor demokrasi. Ya. Oke. Nah, tadi kan berulang kali disebutkan Pak Jazuli, Habib Rizik, karakternya, gayanya seperti ini. Nah, ini yang harus diimbangi oleh partai. Kalau tidak, kekosongan ini akan terjadi dan diisi oleh Habib Rizik sendiri atau yang lain, misalnya muncul lagi. Kita tidak tahu ke depannya. Mungkin hari ini cuma Habib Rizik. Ya, kalau kita semua diam, partai-partai cuma diam saja, mungkin muncul lagi yang lain. Makin susah partainya. Institusi formal kita atau mesin-mesin politik kita semakin tertinggal oleh dinamika masyarakat. Ini juga akan menjadi merepotkan demokrasi ke depan. Oke, Kang Ujang, apa sebetulnya yang dipunya oleh HRS ini yang kemudian tidak dipunyai oleh tokoh-tokoh Islam yang berada di dalam partai politik misalnya? Ya, suka tidak suka, ya senang tidak senang gitu. Saya sering juga mengkritik Habib Rizik. Dia hari ini simbol, saya katakan simbol ya. Nanti sepakat atau tidak, simbol kekuatan oposisi rakyat. Walaupun dalam konteks teori oposisi rakyat itu tidak ada. Tapi faktanya hari ini muncul gitu loh. Jadi Habib Rizik itu ya katakanlah tadi walaupun narasinya sudah dijelaskan oleh Bang Jazilul Fawait, agak keras gitu. Ada lain sebagainya itu. Tapi ini sebenarnya konteks hari ini mungkin yang sedang dibutuhkan oleh rakyat gitu. Karena rakyat hari ini tadi banyak yang kecewa terhadap tadi institusi-institusi formal itu gitu. Nah, fenomena ini adalah narasi ini yang dikembangkan oleh Habib Rizik dan FPI-nya, katakanlah dengan pendukung-pendukungnya, ini harus diimbangi juga oleh kekuatan-kekuatan partai politik dan ormas-ormas yang lain. Karena narasi, kalau ini narasi lalu dibiarkan, berkembang begitu luas, besar di seluruh daerah, maka sulit akan menandingi di kemudian hari oleh partai politik maupun ormas-ormas yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya tadi narasi-narasi keras itu yang akan muncul dan menang. Karena kalau jumlahnya makin banyak. Oleh karena itu, narasi ini harus dikonter tadi dengan misalkan narasi-narasi kesejukan, ya kan? Narasi yang mendeskripsikan kebaikan, narasi-narasi yang mempertontonkan
kedamaian, gitu itu menjadi penting. Tapi hari ini belum ada gitu. Jadi masyarakat melihat belum ada figur lain yang katakanlah bisa mengcounter Habib Rizik dari pihak pemerintah maupun dalam konteks parlemen hari ini. Oleh karena itu narasi walaupun keras, walaupun tadi cenderung kata Bang Jazilul Fawait agak kasar gitu, tapi inilah sangat dinikmati oleh publik gitu. Dan ke depan tentu ini bahaya. Ini kita harus stop, jangan dibiarkan gitu loh. Ini tidak boleh juga dibiarkan. Apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah membangun kesejukan dan lain sebagainya. Karena itu Pak Jazilul Fawait memiliki tugas yang berat untuk membangun narasi tadi, mengkonter narasi-narasi yang dikembangkan oleh Habib Rizik dan para pendukungnya, begitu. Saya melihatnya begitu, Mbak Eva. Oke, Kang Ujang, satu pernyataan tadi yang menarik juga disampaikan oleh Pak Jazilul soal apakah kemudian pernyataan ini memang tujuannya adalah meningkatkan popularitas. Saya ingin minta analisa Anda, ulasan Anda, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini pernyataan yang menarik kemudian dari Pak Jazilul. Apakah memang kemudian Anda memandangnya seperti apa? Apakah Anda setuju dengan anggapan bahwa sebetulnya ini pernyataan Pak JK karena dia adalah tokoh Islam begitu ya? Ini jangan-jangan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas dari HRS sendiri? Ya, saya melihat begini, Pak JK itu apa adanya kok berkata seperti itu dan jujur terkait konteks diskusi di PKS tersebut gitu. Bahwa ada seorang tokoh yang hari ini memiliki karismatik yang begitu luar biasa oleh pendukung-pendukung, kan itu harus dilihat. Tapi di sisi yang lain ini kan menjadi kritikan bagi pihak yang lain. Ada banyak pihak yang tersinggung. Ya kan seperti misalkan pendukungnya Bang Jazilul Fawait juga sama kan, sudah jelas mengatakan seperti itu kan. Narasi-narasi yang dikembangkan juga dianggap tidak terlalu bagus kan ini. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau soal popularitas, Habib Rizik sudah populer ya di mata publik. Jadi, kalau di mata kita ya biasa saja. Kita melihatnya biasa. Tapi di mata pendukungnya, di mata publik hari ini adalah tanda petik, mohon maaf ya saya katakan agak keras ya, ada kejengkelan publik terhadap pemerintah sehingga mencari tokoh alternatif yang walaupun keras tetap didukung. Yang walaupun memiliki narasi yang begitu, mohon maaf, pedasnya gitu, tapi tetap memiliki banyak pengikutnya. Nah ini sebenarnya fenomena ini yang harus dijawab oleh partai-partai Islam dan oleh pemimpin yang lain. Saya sih mengatakan bukan oleh partai Islam kok, semuanya kok, partai nasionalis kok, DPR kok, pemerintah kok, sama semuanya hari ini. Nah, fenomena Habib Rizik ini, mau saya agak keras ini, tidak akan terjadi kalau institusi formal itu, pemerintah dan DPR itu sangat aspiratif, itu saja. Kalau rakyatnya sejahtera, rakyatnya diayomi, rakyatnya enak, nggak bakal Habib Rizik sebesar ini gitu. Nah ini kekecewaan inilah yang memunculkan seorang figur yang baru, ya yang sekarang banyak pengikutnya. Oleh karena itu tadi tugas kita bersama ya untuk menjaga mencari pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi idola. Hari ini kan mohon maaf partai politik dianggap gagal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi idola masa kini. Baik dalam konteks partai Islam maupun dalam konteks kepentingan nasional. Jadi soal popularitas saya melihatnya Habib Rizik sudah populer sejak dulu, sangat populer lagi ketika Habib Rizik dianggap terzolimi. Itu sesungguhnya itu. Oke, Pak Jazilul. Jadi memang Pak JK ini bicara apa adanya sebetulnya, karena memang ada situasi yang kemudian membuat sejumlah pihak atau masyarakat kemudian jengkel, lalu kemudian mencari tokoh alternatif karena partai politik dianggap gagal untuk memunculkan tokoh-tokoh yang kemudian menjadi idola. Bagaimana kemudian mewaspadai atau kalau memang kejengkelan ini kemudian tidak bisa diantisipasi, tentunya akan berdampak lebih jauh lagi begitu, Pak Jazilul? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ujang Komarudin tadi soal kejengkelan publik, menurut saya itu adalah dinamika dari fenomena yang ada. Dan menurut saya ini juga fenomena nggak akan berlangsung lama juga. Tergantung nanti kita yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang juga, partai-partai Islam,
bisa membuat narasi baru dan mengisi. Saya tidak terlalu heboh lah melihat fenomena ini, fenomena biasa saja. Fenomena yang biasa, artinya memang kita perlu mengkoreksi diri dengan membuat narasi-narasi yang mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan publik. Nah, kenapa saya sebut tadi Pak JK ketika memberikan contoh soal Habib Rizik semacam, ya oke lah kalau itu tidak untuk menaikkan popularitas, kalau itu popularitas sudah naik. Tetapi ini mempromosi. Oke. Ini bagian dari cara mempromosi sebenarnya. Makanya saya bilang, tergantung cara melihatnya. Kalau saya lihat dari kacamata yang terbalik, maka Pak JK sedang mempromosi. Kalau sudah terkenal, ya sudah terkenal. Tapi ini bagian mempromosi, karena apa? Dicontohkan. Ini loh ada pemimpin seperti Habib Rizik, kira-kira begitu, yang mampu menyerap aspirasi. Loh kok yang lain, partai Islam lain nggak bisa. Makanya saya bilang, kalau ini cuma kejengkelan publik, saya anggap ini fenomena sesaat. Tapi nanti kami juga akan bekerja. Itu juga akan melakukan sesuatu yang kemudian mampu menyerap aspirasi yang ada. Jadi tidak ada fine-fine saja. Tetapi karena ini disampaikan oleh Pak JK, bagi saya ini promosi. Kalau kemudian saya ingin ke Kang Ujang, bagaimana kemudian kita bisa membuktikan ini sebenarnya Pak JK ini promosi atau tidak promosi, itu nanti akan gesturnya kita bisa menerjemahkannya dari mana, Kang Ujang? Ya tentu ya, ucapan Pak JK ini kan sakti ya. Apa yang disampaikan walaupun tidak banyak, itu sangat simple dan memiliki dampak yang luar biasa. Ya bisa saja itu dinilai oleh Bang Jazilul Fawait sebagai promosi bagi Habib Rizik, bisa saja itu terjadi. Faktanya memang dari narasi yang dikemukakan atau statement yang dikatakan oleh Pak JK, memang kan sangat baik dalam konteks personal dari Pak Habib Rizik. Dan itu saya rasa Pak JK juga tidak salah, karena memang tadi berkata apa adanya juga. Tapi memang kalau dilihat dari konteks yang lain, ya dari partai-partai lain banyak pihak-pihak yang tersindir gitu, dan itu wajar-wajar saja, dan itu harus kita akui. Nah, mari kita bersama-sama gitu sejak saat ini mengkoreksi diri kita semua, partai politik semuanya, tadi melahirkan pemimpin-pemimpin yang yang bukan hanya konteks di Islam, tapi yang nasionalis Islam, yang nasionalis religius, yang bisa diterima oleh semua komponen masyarakat. Nah hari ini karena kekosongan itulah sebenarnya muncullah fenomena Habib Rizik itu. Ini PR kita bersama, apalagi PR-nya Bang Jazilul Fawait. Sungguh luar biasa beratnya, karena di saat yang sama Habib Rizik hari ini dengan pendukungnya sudah besar. Sudah banyak pengikutnya. Ya ini juga perlu dikonter oleh narasi-narasi yang baru yang itu tadi menyejukkan rakyat dan mendapatkan simpati publik yang luas. Kalau tidak, fenomena ini akan terus berjalan. Dan itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap partai-partai Islam. Dan partai-partai yang lainnya begitu. Baik, jadi kritikan Pak JK ini seharusnya kemudian menjadi PR bersama. Sekarang saya ke Bang Uceng. Bang Uceng ingin menanggapi? Bang Uceng masih bersama kami? Sebenarnya tidak, karena hampir baik Pak Jazilul maupun Pak Ujang itu sejalan dengan pemikiran Pak JK. Seperti yang saya katakan tadi, kekosongan yang di-warning oleh Pak JK itu ya jadikan sebagai PR besar untuk kita semua, ya diperluas ke partai nasionalis juga, sehingga hal-hal yang narasi lebih keras atau radikal itu bisa dilunakkan oleh partai politik. Nah, bagaimana peran politik mampu mengedukasi konstituennya atau umat, sehingga ya dia punya idola dari partai itu sendiri, bukan tidak boleh ya, tapi tidak kemana-mana mestinya, karena ya bagaimanapun aspirasi masyarakat itu tetap ujung-ujungnya disalurkan melalui partai politik, lalu ke parlemen atau dia ke eksekutif. Tanpa saluran itu ya tidak bisa, dia menjadi parlemen jalanan saja, cuma sebagai pressure group. Itu kan tidak cukup. Sementara yang diharapkan umat adalah bagaimana partai itu kebijakannya berpihak kepada dia, kemudian komunikasinya dengan pemerintah berjalan dengan baik, partai menjadi
koordinatornya dan seterusnya. Nah ini peran-peran seperti ini ke depan partai sudah mesti lebih membuka ruang. Tahu apa selera masyarakat masa kini. Ya, kita tahu kan situasi banyak perubahan-perubahan, kecenderungan-kecenderungan, sarana komunikasi makin berkembang. Nah partai harus mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi yang baru seperti ini. Sehingga tidak ketinggalan oleh dinamika yang ada yang justru ditangkap oleh tokoh-tokoh yang notabene di luar partai. Itu saya kira yang mesti jadi pekerjaan ke depan untuk seluruh, terutama partai yang berbasis Islam. Oke, semoga kritikan yang disampaikan ini bisa dimaknai secara cerdas tentunya demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis begitu ya Pak Jazilul yang juga pro rakyat. Baiklah Pak Jazilul, Kang Ujang dan juga Bang Uceng, terima kasih atas waktunya di dialog kita pada malam hari ini. Selamat malam.